Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar ya? Luar. Udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh, sebelum pengajian dimulai, saya mengucapkan minal aidin al faizin taqabbalallahu minna minkum wa siyamana wa siyamakum wa jami'a amalikum. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan hari raya, mohon maaf lahir batin bagi kita yang punya dosa dengan sesama. Memang perlu kita saling memaafkan karena masih luar ya. Dalam kan? Oh di belakang. Tapi di dalam kan? Iya. Iya. Jadi bulan Syawal itu isinya sebenarnya sama dengan Idul Fitri. Ya. Sama. Iya. Jadi ketika manusia diciptakan maka ada semacam kontrak tahunan ya. Jadi kontrak tahunannya itu yang disebut dengan Idul Fitri. Karena fitrun itu artinya ciptaan manusia baru lahir. Jadi orang baru lahir itu disebutnya ciptaan yang fitrun, fitrah ya. Nah itu dalam perjalanannya per tahun harus disucikan dari segala macam dosa yang disebut lewat puasa dan zakat fitrah. Jadi isinya putaran 1 tahun itu ada semacam istilah kita nyebutnya zakat badan ya. Membersihkan badan setahun sekali ya, karena manusia itu setahun dosanya banyak, dihapus dengan puasa Ramadan dengan zakat fitrah. Zakat ciptaan badannya ya cuman dalam Islam bukan sekedar hanya karena menghilangkan dosa, tapi juga dalam rangka untuk selain menghilangkan dosa. Karena kalau untuk menghilangkan dosa aja tentu anak yang lahir malam Idul Fitri juga wajib zakat fitrah. Sedangkan bayi malam itu kan belum punya dosa. Maka zakat fitrah selain menghapus dosa juga hanya untuk menjaga ciptaan itu untuk disyukuri setiap tahun sekali. Yang kemudian orang sering nyebut ada zakat waktu, ada zakat badan, ada zakat harta. Gitu kan ya. Kalau zakat harta kan di luar badan kita. Punya rumah, punya mobil, punya pekarangan, punya kebun, punya sawah, punya uang, punya bank, namanya di luar badan kita. Tapi ada yang di dalam badan kita, namanya zakat fitrah. Nah ini tiap tahun harus dibersihkan bagi yang sudah mukallaf. Ya kalau anak kecil ya tadi hanya sekedar mensyukuri wujudnya di dunia ini. Ya makanya di malam Idul Fitri sampai Idul Fitri sampai sekarang bulannya disebut dengan bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Peningkatan, Syawal itu peningkatan. Ya, jadi habis Ramadan ibadahnya rajin, Syawalnya meningkat gitu tuh. Harusnya ya. Harusnya ya. Ya cuman biasanya enggak meningkat. Ya contohnya habis puasa disuruh puasa 6 hari. Kayaknya enggak puasa semua.
Ya, padahal maksudnya biar meningkat. Ya, nah itu bulan Syawal emang untuk meningkatkan ibadah amal yang sudah dilatih selama Ramadan. Ini sekedar komentar bulan Syawal ya. Kita lanjutkan pembahasan bab kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini sampai kepada bab tentang Nabi Ayub. Zikru kisati Ayub as-sabir alaihissalam. Jadi masing-masing nabi punya gelar. Nabi Ayub as-sabir. Ya, kalau Nabi Musa al-Qawi, nabi yang kuat ya. Jika Nabi Ayub as-sabir, nabi yang sangat penyabar. Ya, memang menarik, semua nabi punya kisah kehidupan yang jadi teladan bagi manusia dengan nasib yang sama. Artinya kalau ada manusia menghadapi cobaan berat, suruh baca sejarah Nabi Ayub biar sabar kayak Nabi Ayub. Nah, kita lihat sekarang sabarnya Nabi Ayub dari sisi apa? Karena sabar itu ada sebabnya, ada kasusnya. Qala Allah Ta'ala wadhkur abdana Ayub. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Muhammad ceritakan, sebutkan kisah hamba kami yang bernama Ayub. Padahal Ayub itu maknanya apa sih? Ayub itu maknanya dari kata aba ya ibu aiban fawa Ayub. Artinya apa sih? Orang yang selalu kembali kepada Allah. Jadi orang yang rajin taubat, Ayub itu. Iya. Jadi Aibun Ayub sama artinya orang yang selalu kembali kepada Allah apapun yang terjadi. Dan nanti kita lihat Nabi Ayub apa yang dikembalikan kepada Allah terhadap nasib yang dijalani sepanjang hidup. Ya, makanya kalau orang dikasih nama Ayub harusnya rajin taubat ya, kayak Nabi Ayub. Qala Ka'ab al-Ahbar, sejarawan Ka'ab al-Ahbar mengatakan kana Ayub minar Rum. Ya, Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa Nabi Ayub itu minar Rum, berasal dari bangsa Romawi. Wa huwa min waladil Is bin Ishaq bin Ibrahim. Ayub adalah terlahir dari namanya Is, anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Masih ingat kemarin kan ya? Iya. Is itu kan kembarannya Nabi Yakub yang kemarin itu. Ya kan, Is itu kan kembarannya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu dengan Is itu dalam kandungannya bareng, kembar. Yang kemarin dikasih nama Is karena dalam perut ribut, ya kan? Ya kan, perut berdua itu kan ya. Kalau kamu lahir duluan saya bunuh, kata Is. Padahal Is ini adiknya. Harusnya yang lahir duluan Yakub. Makanya Yakub itu lahir belakangan artinya. Yakub itu artinya lahirnya belakangan, padahal kakaknya harusnya lahir duluan. Kemudian adik kandungnya tadi itu yang adiknya yang namanya Is itu di dalam perut sudah ribut sebelum lahir, didengerin sama bapaknya ya, Nabi Ishak itu. Tuh anakmu di perut sudah berantem, kata istrinya ya. Iya, yang kemarin diceritakan itu. Iya, kata Is, awas kalau abang lahir duluan saya bunuh ya. Yang kemudian setelah lahir misah kan. Ya, yang satu di Kanaan, yang di Mesir, yang satu dibawa ke Palestina itu. Ya, nyatanya yang punya anak jadi nabi dari Is cuman di sini Ayub saja. Tapi kalau Yakub terus anak cucunya nabi terus. Tapi kalau yang dari Is cuman satu doang ini yang jadi nabi, yaitu Nabi Ayub. Itu. Ya mungkin karena tadi ya, karena mentalnya beda, dikasih turunannya juga yang nabi cuma satu, yang lain semuanya
nabi terus anak cucunya. Ini kemudian walam yajid min nasli Isi wa Ayub, ya. Keturunan Is ini tidak ada yang jadi nabi kecuali Ayub. Wa kanat zaujatu Ayub tusamma Rahmah. Lalu Ayub ini punya istri namanya Rahmah. Ya, Rahmah ini siapa? Bintu Afratim bin Yusuf. Rahmah ini anaknya Afratim. Afratim anaknya Yusuf, ibunya namanya Zulaikha. Itu kan kemarin kan Nabi Yusuf itu punya anak 2. Yang kemarin berpisah 40 tahun, kemudian habis paceklik nikah sama Siti Zulaikha. Pernikahannya berjalan 40 tahun, melahirkan 2 anak, yang satu Afratim, yang satu Maisa yang kemarin itu kan ya. Nah, sedangkan Rahmah istrinya Ayub ini anaknya Afratim, yaitu anaknya Nabi Yusuf. Jadi Afratim itu anaknya Nabi Yusuf, punya anak Rahmah. Rahmah nikah dengan Nabi Ayub, itu sejarahnya. Ya kalau Rahmah maknanya bagus kan, Rahmah kan rahmat gitu kan ya. Wahia bintu Afratim. Qala al-Azizi kana Ayub nabiyan fi zamani Yakub. Lalu Nabi Ayub ini jadi nabi kapan? Ternyata pada zaman Nabi Yakub dia sudah jadi nabi. Dia seangkatan Nabi Yakub ya. Sudah jadi nabi, cuman tugasnya berbeda. Waqad bu'itsa ila ahli Hauran min nawaqidan kisik. Ya, Yakub ini Ayub ini diutus jadi rasul di daerah Hauran, bagian dari daerah Damaskus atau Syria sekarang. Jadi bukan di Palestina ya, tapi di Syria. Jadi Nabi Ayub itu diutus di daerah Sam atau Syria. Daerahnya namanya Hauran. Ya, sekarang masih Hauran itu bagian dari provinsi di Syria sekarang. Ya. Jadi Nabi Ayub adalah nabinya orang Syria gitu. Kalau yang tadi kan Nabi Yusuf nabinya orang Mesir, lalu pindah ke Palestina ketika ayahanda sudah kembali ke Palestina, baru muncullah di Mesir dinasti Fir'aun gitu. Qala sadiqana Ayub fi sa'atin minal mal. Nah, ini gimana keadaan hidup Nabi Ayub di Hauran Damaskus. Qala Sadi, sejarawan Asadi mengatakan karena Ayub fi sa'atin minal mal. Nabi Ayub pada zaman itu hartanya banyak sekali, kaya raya. Jadi Nabi Ayub itu nabinya orang Hauran Damaskus, nabi yang kaya raya. Tetapi gimana sikapnya? Wa kana la yafturu an kirol adiyafi. Ya, Ayub karena kaya, maka Nabi Ayub tidak pernah kendor. Kata orang Serang enggak orang kendor ya. Ya, enggak pernah patah semangat, selalu semangat terus ya untuk menjamu makan orang banyak. Jadi orang dermawan berarti ya. Jadi dia itu orang kaya raya, Nabi Ayub di Damaskus itu. Dia bisa dibilang nggak menjamu banyak tamunya. Jadi tamunya banyak terus, dia hobi menjamu tamu karena kaya raya. Yang menarik, wayu wilguroba, dia suka membangunkan rumah untuk orang-orang yang terasingkan. Berarti ya, ini sejarahnya bagus ya. Dia rajin menjamu tamu. Kalau ada orang terdampar, terasingkan, menjadi gelandangan, dia suka membangunkan tempat tinggalnya. Berarti orang luar biasa Nabi Ayub. Itu kebiasaan. Ya, ini yang disebut sejarah Nabi jadi teladan. Ya.
Kemudian wakana yata'atul muttajir wazar walahu uddatu auladin wa iyalin katsira. Nabi Ayub juga orang yang rajin memberi modal pedagang dan petani. Ya, jadi banyak, jadi orang kaya ya, senang jamu tamu, senang bikinin rumah orang-orang terdampar bernasib malang, tapi gak senang memberikan modal pedagang petani. Ya, itu luar biasa. Walahu uddatu aulad, dia punya anak banyak, wa iyalin katsirah, dan keluarganya juga banyak. Jadi keluarga besar, anak cucunya banyak. Tapi nggak disebutkan di sini berapa jumlahnya. Qala Wahab ibnu Munabbih kana kana li Ayyub ibadat yuksuru anha al-abid. Ya, kata Wahab ibnu Munabbih, ini sejarawan yang lain, menyebutkan Ayub itu punya kemampuan ibadah yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Jadi punya kemampuan ibadahnya melebihi umumnya banyak orang. Malaikat aja sampai geleng-geleng dengan kuatnya ibadah Nabi Ayub. Itu artinya di samping tadi hablum minan nasnya begitu hebat, jamu tamu, ngasih modal, bikinin rumah orang terdampar, nyatanya dia juga hablum minallahnya, ibadahnya terbaik yang gak bisa dijangkau oleh siapapun. Ya, ahli ibadah yang luar biasa. Ya, fahasadahu iblis ala tilkal ibadat. Ya, karena dia ibadahnya hebat, lalu iblis melihat ketika malaikat ngobrol itu, ya Ayub ibadahnya luar biasa, kata malaikat, iblis dengar. Ya, lalu iblis dengki di sini, iri, ini Ayub hebat kan namanya. Ya, akhirnya dia iri dengan ibadah Ayub yang begitu luar biasa. Wa kana iblis fi tikal ayyam la yumtana'u minas su'udi ila sama. Pada saat itu iblis masih belum dilarang untuk jalan-jalan naik ke langit. Waktu itu zaman Nabi Ayub tentu. Sekarang nggak bisa. Dulu. Sekarang udah ada perboden. Ada namanya Lauhul Mahfuz, itu kan dijaga ketat, dulunya enggak. Ya. Jadi masih lenggang dia dengerin bicara malaikat kayak apa kedengeran itu. Kalau sekarang nggak bisa, udah ada aturannya. Lah saat itu wakana yatahaddatsu ma'al malaikah, iblis masih diperbolehkan berbincang dengan para malaikat di langit. Wa hum yasnuna ala Ayyub khairan. Ya, mereka para malaikat di langit ketika berbincang dengan iblis, para malaikat justru menyanjung kebaikan Ayub. Kenapa? Likasrati ibadatihi, karena ibadahnya yang luar biasa, wajudihi, dan kedermawannya, dan kepekaannya menjamu tamu. Disitulah iblis iri. Qala iblis al-lain. Kemudian iblis bilang kepada malaikat tadi kan ya. Laukana Ayub fakiron ma'abadallah. Dia ngomong gini, padahal kalau Ayub, seandainya Ayub nanti dibikin fakir, melarat, kayaknya nggak ibadah lagi. Gitu. Ya karena dia lihat kan, Ayub ibadahnya anteng karena kaya raya. Itu kata iblis. Kalau dia miskin, kayaknya nggak ibadah. Itu irinya iblis. Karena biasanya iblis itu kalau ganggu orang kan lihat situasinya. Kalau yang kaya diperdaya dari sana, ya kan? Yang jabatannya tinggi diperdaya dari sana, dan seterusnya. Nah di sini dia punya pikiran begitu. Berarti kalau Ayub saya bikin melarat, maka dia tidak ibadah lagi. Itu bahasanya. Falau salatoni Allahu ala malihi latarokal ibadah. Kalau Allah menghabisi harta dia alias habis, pasti dia tinggal ibadah.
Akhirnya Allah pun auhallahu ila iblis. Ketika dia ngomong gitu Allah dengar, kemudian Allah bilang kepada iblis, inni qad sallatuka ala malihi. Iblis, saya kasih tahu kamu, silahkan kamu kuasai harta Ayub. Ya, fajama iblis jundahu. Ya, akhirnya iblis kumpulkan seluruh pasukannya, wa madu ila zar'ihi, berangkat ke kebunnya Nabi Ayub, wa mawasihi, dan ternaknya Nabi Ayub, ya, untuk dihabisi tanaman dan binatang ternaknya. Tapi falam yasur Ayub illa waqad sarat naron azimatan min tahtil ardi. Ya, Nabi Ayub pun juga enggak tahu kalau dia lagi ibadah, ya kan ya. Tiba-tiba ada api besar muncul dari bawah tanah. Ternyata dimunculkan oleh iblis tadi mungkin. Fa ahraqat jami'a zar'ihi, lalu membakar seluruh tanaman Nabi Ayub, wa habbat mawasihi. Ya, kemudian api tadi ditiup oleh angin membakar seluruh ternaknya Nabi Ayub. Ya, an akhiriha, sampai habis ludes. Ya, summa inna iblis ata ila Ayub. Kemudian setelah ludes ternaknya, ludes tanamannya, dibakar iblis, ya, kemudian dia datang ke Ayub, wa huwa qaimun yusalli, pas didatangi Nabi Ayub sedang sholat, fi mihrabihi, di mihrabnya. Tapi ini kan namanya mihrab ya, sholat di mihrabnya. Faqala lahu innalladzi tusalli lahu qad ahraqa jami'a zar'ika. Begitu habis sholat iblis ngomong, Ayub, sesungguhnya apa yang kamu sholat itu, yaitu Tuhanmu, telah membakar seluruh tanamanmu dan menghabiskan seluruh ternakmu. Ya, jadi dia bahasanya Tuhan yang kamu sembah itu Ayub sudah menghabiskan tanamanmu dan ternakmu, padahal dia yang bakar. Bahasanya gitu. Ya, bahasanya sama Tuhan yang disalahkan, dia yang bakar, itu iblis. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini, iblis itu senang membalikkan fakta. Itu loh. Jadi yang ngomongnya gitu kan, dia yang bakar ternak kan. Nabi habis sholat, didatengin habis sholat, kamu sholat, yang kamu sembah sudah bakar tanamanmu, padahal yang bakar dia. Namanya apa itu? Ya, membalikkan fakta kan ya. Itu. Ya, makanya sejarah kayak begitu itu ya selalu saja berulang kan. Kalau ada manusia begitu berarti temennya iblis gitu. Ya kan, si A yang berbuat, si B yang dituduh gitu kan ya. Itu. Nah di sini faqala lahu, nah di sini faqala Ayub alhamdulillah alladzi atani wa akhadha minni makana wa abadi. Ya, begitu dibilangin, oh gitu, jadi harta saya habis, tanaman habis, ternak habis. Iya, dibakar oleh Tuhan yang kamu sembah. Itu. Nah, karena dia ngomongnya Tuhan, maka dijawab lagi sama Nabi Ayub kan, alhamdulillah. Ya, bukan kaget hartanya habis. Kan yang bakar Tuhan saya. Ya, maka segala puji bagi Allah alladzi atani, yang telah memberiku kekayaan, wa akhadha minni makana wahabani, lalu Allah lah yang mengambil dariku. Ya sudah, dulunya saya enggak punya, dikasih sama Allah, diambil lagi, ya alhamdulillah. Itu jawaban Nabi Ayub. Nah ini yang dimaksud Ayub as-sabir. Artinya kalau kita dikasih misalnya takdir buruk, atau siapapun dikasih takdir buruk, kehilangan ternak, kehilangan tanaman, beras, segala macam, ya harusnya kayak Nabi Ayub begini gitu kan ya. Sikapnya alhamdulillah alladzi atani wa akhadha minni. Ya. Jadi Nabi Ayub kalau kehilangan bukan innalillah, tapi alhamdulillah, gitu itu sejarahnya. Tetapi Al-Quran nyuruh kita beda.
Ya kan? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu di ajaran Nabi Muhammad ya Al-Qur'an, ya orang-orang yang sabar itu orang yang kalau kena musibah yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, itu dalam Al-Qur'an. Tapi kalau Nabi Ayub bukan innalillah, alhamdulillah alladzi atani wa akhadha minni gitu. Jadi gimana bedanya kalau tadi musibah diterima dengan lapang, dengan syukur. Ya. Kalau innalillah diterima dengan lapang. Ya kan ya? Ada diterima dengan lapang, ada yang diterima dengan syukur. Ya beda kan? Kalau innalillah itu namanya lapang kan? Inna lillah, kita punya Allah, harta kita punya Allah, rumah kita punya Allah, nyawa kita punya Allah. Namanya inna lillah. Gitu kan? Karena punya Allah wa ilaihi rajiun. Ya karena punya Allah ya balik lagi ke Allah. Itu namanya lapang kan? Maksudnya hatinya lapang. Uang punya Allah kok diambil ya sudah, gitu kan? Lapang, kita nyebutnya lapang pelong aja uang punya dia. Enggak ada nyesal. Tapi kalau alhamdulillah itu di samping lapang malah bersyukur, gitu kan? Lapangnya iya, syukurnya iya. Kenapa? Karena orang kena musibah itu kadang-kadang membuat orang bersyukur. Ya, contoh begini. Saya kemarin Pak Haji lebaran, orang lebaran saya malah nggak lebaran. Lebaran hari apa? Rabu ya. Hari Rabu lebaran. Hari Jumat itu ada jamaah saya ngajak mudik, disediain mobil, disediain ongkos, disediain pembawaan, oleh-oleh, lengkap disediain. Hari Jumat berangkatnya. Lah saya nyari-nyari yang nunggu rumah dulu kan Pak Haji. Nyari nunggu rumah saya, nggak dapet. Hari Kamis sore habis asar, sakit, yang muntah, yang berak, sampai 6 hari Selasa saya dari Kamis Jumat Sabtu Ahad Senin Selasa. Jadi mestinya puasa 6 hari malah sakit 6 hari. Ya saya akhir mikir iya ya, ini yang namanya musibah. Alhamdulillah yang begini. Kalau kemarin saya pulang sakit di jalan gimana? Iya kalau jadi pulang ya. Ternyata nyari nunggu rumah nggak dapet. Ya ternyata ada hikmahnya. Kalau saya di mobil sakit gimana? Ya kayak apa gitu kan? Iya kan. Jadi kadang-kadang musibah itu membuat orang jadi bersyukur, ya kan? Ya karena tadi itu. Jadi apa yang dimaui Allah udah pasti yang terbaik, gitu kan? Kita mau, Allah nggak mau. Ternyata itu yang terbaik, gitu itu kan ya. Iya yang terbaik buat kita. Ya makanya disitulah antara lapang dengan keputusan Allah ditambah dengan syukur dengan keputusan Allah. Itu. Ya itulah kadang-kadang kayak seperti itu kehidupan. Ya makanya Nabi Ayub contoh orang yang kalau kehilangan kekayaan selalu mengatakan alhamdulillah alladzi atani wa akhadha minni. Ya kenapa? Karena Nabi Ayub hablum minallahnya sangat dekat sekali. Itu. Nah ini sampai iblis mencoba yang namanya Nabi Ayub lah, paling kalau kekayaannya hilang juga nggak ibadah lagi. Begitu diambil kekayaannya nyatanya Ayub tidak mempan, justru malah alhamdulillah. Nah itu. Kemudian contoh keduanya di sini summa sa'ida ila sama. Iblis pun naik lagi ke langit. Ya. Faqala lahul malaika. Kemudian ditanya malaikat, "Kaifa ra'aita sabra Ayyub?" Iblis kata malaikat, "Gimana? Kamu udah menyaksikan belum kesabaran Ayub? Sudah dites belum?" "Sudah." "Mempan enggak?" "Enggak mempan." "Ya sudah." "Terus gimana?" "Udah saya naik lagi ke sini pengen
minta lagi ke Allah supaya bisa nguji lagi. Kalau ya di sini ya qala huwa ala sikotin min rabbih. Ya dia jawab, Ayub ternyata nggak apa-apa, ibadah terus, dia nggak punya harta juga. Ya selanjutnya kalau Allah ngasih tahu lagi saya ya untuk menguasai anaknya. Kalau anaknya masih banyak mungkin dia masih ibadahnya tenang. Berarti kalau anaknya mati semua berarti dia nggak ibadah. Yang kedua dia itu ya, yang tadi sisi kekayaan, sekarang sisi anak. Ya kata iblis, udahlah nanya lagi Allah saya, mau apa? Akan saya uji lagi Ayub. Kalau Ayub masih punya anak ibadahnya tenang, boleh jadi kalau anaknya nggak ada dia akan berhenti ibadah. Itu kan. Fa'allahu qad salatuka. Silakan iblis, saya kasih kamu nguji Ayub terhadap anak-anaknya. Famado iblis. Iblis pun bergerak wa harrakat dara ala auladihi wa iyalihi fasaqatatid dar alaihim fahalaku jami'an. Iblis pun bergerak ke rumah Nabi Ayub, lalu rumahnya diacak-acak, kemudian roboh, anak Nabi Ayub meninggal semua, keluarganya meninggal semua. Itu. Fa'ata iblis ila Ayub. Iblis pun datang ke Ayub bahwa qaimun yusalli, Ayub sedang salat fil mihrab di mihrabna ala surati dayatihim, ya sesuai dengan bentuk saudara. Maksudnya dia datang lagi yang kedua ini ke Ayub bukan berbentuk iblis, jilma kayak saudaranya Ayub gitu ya. Fanakhat baina yadaihi, begitu menjelma bentuk saudaranya Ayub sambil meratap di depan Ayub, babakat dan menangis, wadajat kemudian menjerit-jerit. Faqala Ayub, kemudian Ayub bertanya, mal khabar, ada apa kamu menjerit-jerit? Karena tampilannya bukan iblis lagi kayak saudara Ayub, dia tampilan menjelma kayak saudaranya sambil teriak-teriak di depan Ayub, nangis menjerit-jerit. Ditanya Ayub, faqalat qad saqatatid dar ala auladika. Biasalah pura-pura kan, rumahmu, istanamu sudah roboh, nimpa anakmu mati semua. Ayub sambil nangis, ini yang kedua. Ya kan? Itulah sandiwaranya iblis yang kedua. Ya. Jadi yang kedua nggak datang bentuk iblis, datang bentuk saudara Ayub, seolah-olah kasihan, kerunya kata orang Serang gitu kan ya. Itu anakmu ketimpa rumah gini berapa nangis bilang ke Ayub. Ya. Nah, lalu apa kata Ayub? Ayub jawab, alhamdulillah alladzi ata wa akhadha. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku anak dan rumah bangunan, sekarang diambil lagi. Gitu. Jadi kalau yang kedua nih jilma dia, bukan iblis asli lagi, kayak saudaranya, seolah-olah kasihan padahal dia yang menghancurkan. Ya, inilah mungkin sekarang yang disebut penjahat versi ninja. Itu kan ya sekarang versi ninja ya. Jadi gaya ninja itu gaya iblis zaman Nabi Ayub, bukan gaya baru loh ya. Zaman Nabi Ayub dia udah dirusak semua. Setelah dirusak dia tampil kayak saudaranya Ayub, seolah-olah kasihan, ya kan? Itu namanya gaya ninja. Ya sekarang ya itulah dipakai orang sekarang. Ya kan, padahal saudaranya sendiri gaya ninja bunuh saudara gitu kan aja sekarang mah. Itu tapi tetap aja Nabi Ayub menjawab alhamdulillah allazi atani wa akhadha minni. Itu. Nah di sini makanya Nabi Ayub disebut Ayub as-sabir. Ayub yang sangat penyabar. Itu. Jadi intinya orang ibadah, orang beriman, kekhusyuannya selalu diganggu,
dengan satu kekayaan, dua dengan keluarga. Tetapi ketika itu tidak mempan, berarti ibadahnya benar, imannya benar, gitu kan? Ya karena ketika orang kaya rajin ibadah bangkrut nggak ibadah kan salah ya Pak Haji ya. Justru bangkrut itu harus ibadah ya. Itu ya, makanya Nabi Ayub contohnya. Ya anaknya mati semua, rumahnya hancur semua, istananya habis semua, kekayaannya dibakar semua. Beliau tetap ibadahnya tidak berubah. Ya inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan bisa kita tarik pelajarannya bahwa Nabi Ayub adalah teladan dalam hal kesabaran menghadapi problema hidup ini. Ya terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuanya masih Pak Sardi kan? Tuanya masih Pak Sardi. Ada Pak Sardi.